pertanyaan, dan juga mungkin tergelitik materi yang mana nih untuk diperdalam sebagai upgrading skill. Dipersilakan. Ya, saya tertarik tadi yang sepertinya Kang Asep udah sering kali memberikan konseling kelompok gitu. Nah, gimana kita mau masuknya? Kadang di Indonesia kan kita nggak terbuka ya untuk menceritakan hal-hal itu gitu. Atau mungkin memang ada tema-tema yang memang cocok untuk konseling kelompok atau ada usia tertentu gitu. Oh gitu ya. Mungkin gini, mungkin Mbak Nailul pernah ikutan kelas saya forgiveness terapi nggak? Kalau belum, Pernah dengar nggak? Iya, ACP Rugani ngadain forgiveness terapi gitu, pernah dengar? nah Nah, pernah lihat infonya tapi saya belum ikut Pak. oke. Nah, itu adalah itu konseling kelompok, terapi kelompok pendekatannya tuh. Jadi orang-orang yang mempunyai tema yang sama dikumpulin gitu. Cukup banyak sebenarnya workshop-workshop saya itu sebenarnya seakan-akan workshop netral, padahal dalamnya udah isinya orang-orang yang mempunyai tema yang sama gitu. Nah, kenapa saya membuat dalam bentuk workshop? Karena workshop itu ada di dalam bentuk psikoedukasi kayak gitu punya ragam keuntungan. Pertama, orang terhindar dari stigma kalau dibandingkan kalau dia datang ke psikolog atau datang ke ruangan psikolog atau datang ke poli psikologi yang ada di rumah sakit atau datang ke poli jiwa yang ada di rumah sakit. Orang ketakutan tuh sama stigma, takut dianggap gokil dan segala macam. Nah, tetapi kalau saya bikin kelas kayak gitu orang enggak. Orang apalagi diselenggarakannya di hotel gitu ya, atau di kampus gitu. Orang ngelihatnya ini adalah orang pengen belajar gitu. Nah, jadi manfaatnya banyak. Dalam konseling kelompok kayak gitu, orang belajar bukan hanya dari narasumber, narasumber utamanya kan misalnya saya gitu ya. Tetapi orang belajar justru dari pengalaman-pengalaman, jawaban-jawaban dari peserta lain. Nah, kadang-kadang contoh soal, dulu saya pernah bikin konseling kelompok adalah tema-tema keluarga, tema-tema rumah tangga. Ada orang tuh yang ngerasa bahwa rumah tangganya udah malapetaka. Tapi ketika dia denger, ya teman satu mejanya itu ada bertiga ya, suruh saling berkisah. Itu dia ngerasa, waduh, masalah saya ternyata nggak ada apa-apanya nih dengan masalah yang diungkapkan oleh teman saya. Sehingga dia kemudian gara-gara gitu aja jadi sembuh gitu, nggak ada apa-apanya nih gitu ternyata. Atau orang juga bisa hidup, gue pikir kalau punya masalah kayak gitu udah di neraka jahanam aja gitu. Nah, jadi memang pendekatan konseling kelompok itu seringkali adalah hadirnya orang lain itu ya, orang-orang di dalam kelompok itu bisa menjadi narasumber, bisa menjadi katakanlah orang yang pernah punya pengalaman yang relatif sama dan sangat mungkin mereka pernah melakukan ragam tindakan-tindakan yang belum kita lakukan dan itu juga memberikan keunggulan di dalam pelatihan di dalam kegiatan-kegiatan konseling kelompok. Apapun bisa dikonseling kelompokkan, cuman tadi syaratnya orang yang hadir wajib punya tema yang sama gitu. Misalnya nih dulu saya pernah ngumpulin tuh mahasiswa-mahasiswa yang patah hati, pernah saya kumpulin itu. Ya, iseng aja gitu. Saya waktu itu hari Sabtu kosong, diminta oleh Profesor Dr. Zakia Darajat, zaman dulu udah lama banget, untuk ngajar di IAIN Syarif Hidayatullah, sekarang UIN ya. Nah, itu saya amatin ada beberapa mahasiswi ya tepatnya, ini kok skripsinya nggak dikerjain, ya saya deketin tuh. Jadi ada tuh 9 orang, wah itu dosen pembimbing akademiknya puyeng gitu ya. Nah, karena mereka barangkali bukan psikolog ya nggak tahu cara masuknya gimana. Saya deketin tuh mahasiswi-mahasiswi itu. Oh ternyata nih tema umumnya sama-sama patah hati ya. Saya kumpulin tuh dalam kelas. Bikin terapi kelompok yang judulnya adalah bagaimana mengelola sakit hati akibat pacar diputusin pacar. Jadi tematik jadinya gitu. Nah, jadi mereka bisa ngelihat dengerin dari ini, kemudian tujuannya apa, strategi yang udah mereka miliki apa, strategi yang didapatkan dari teman-teman apa. Nah, kemudian nanti saya sebagai narsum nambahin lah strategi-strategi yang tidak ditemukan oleh mereka. Nah, tekniknya bisa jadi macam-macam saya masukkan di dalam itu. Bisa CBT,
bisa jadi saya masukkan logoterapi, ya, bisa saya masukkan juga behavior terapi, ya sangat tergantung nantinya adalah di tema umumnya apa. Kira-kira begitu. Terjawab ya Silakan Mbak Nailun. kalau ada pertanyaan lagi Ya, monggo Mbak Naila, nggak terjawab. usah. Terima kasih. Silakan. Mbak Nela, domisili di mana Mbak Nela? Saya di Lampung. Masya Lampung mah Allah. dekat, Lampung mah dekat ya. Dekat ya Iya, di jadi Jakarta bisa ya? bolak-balik ke Jakarta. Iya, sejak COVID jadi keluar dari Jakarta. Waduh. Kalau saya sejak COVID keluar dari Jakarta, cuma masih di Pulau Jawa juga nih. Eh, cari yang agak apa masyarakatnya Ya. tidak terlalu Heeh. padat. Oh Saya ya, nanti oh lagi ya, biar ya. ada yang lain kalau mau bertanya. Siap, siap, Terima siap kasih. Mbak Nela. Nah ini Mbak Linda Sungkono, tadi dari mana? Tangerang? Monggo, silakan. Sekarang, Cikarang ya tadi. Silakan Oke, Mbak Linda. Cikarang itu ya masuk Bekasi. Bekasi itu. Nah, Cikarang itu masuk terima Kabupaten kasih Bekasi, Kang betul Asep. ya? Iya betul. Heeh. Silakan. Ilmunya banyak banget. Heeh. Ya, terkait yang terapi kelompok ya, tadi sudah dijabarkan. Oke, Anda benar nih kalau nyebut dijabarkan karena Anda orang Bekasi ya. Jadi cocok, itu sesuai Ya, dengan maunya Kang KDM itu ya. Nah, tetapi iya. kalau Bu Sofi nggak boleh mengatakan dijabarkan, bisa dimarahin oleh Bu Hopipah dia. Ya, Iya, iya, Kang. Gini, ya, eh, silakan. kalau tadi kan dengan tema yang sama, Kang, saya bagikan. Nah, untuk etika untuk konfidensialnya itu gimana ya untuk mengelolanya? Misalkan mungkin sebagai psikolog, Kang Asepnya nanti menerapkan misalkan, oke, karena ini bentuknya berkelompok, teman-teman yang hadir di sini, maksudnya dengan tema yang sama, berarti misalkan syaratnya, oke, handphonenya nggak boleh ada atau bagaimana? Untuk Oh demi ya, ada syarat dan konfidensialnya. ketentuan berlaku sama aja kayak kelompok-kelompok alkoholik anonimus ya, ada itu dari awal dikasih tahu bahwa tema ini hanya di antara kita saja, jadi ada gitu ya, dikasih tahu dulu tuh, ada disclaimer dari awal gitu, Iya. misalnya bahwa ini tema seperti ini akan jauh relatif lebih baik kalau misalnya di dalam kelompok. Nah, kemudian yang kedua bahwa berarti adalah tema-tema ini. Nah, nanti teman-teman tuh dikasih tahu dulu apakah tema itu boleh nggak di-share ke yang lain atau enggak gitu. Nah, jadi kan mohon maaf nih belum tentu Jadi di awal. kita bisa jadi menganggap bahwa itu kayaknya nih masalah ini nih nggak boleh kasih tahu. Tapi mereka ya kayak gini memang orang satu kampung saya udah tahu kok nggak ada masalah gitu. Nah, jadi mereka declare gitu. Tema yang ini jangan sampai, tema yang ini boleh gitu. Jadi bisa. Nah, itu adalah di dalam tema terapi kelompok itu ada norming, di awal-awal itu ada norming. Norma bersama apa yang perlu dipegang oleh bersama gitu ya, oleh para peserta. Kira-kira begitu. Termasuk ya kalau pemandunya otomatis, kalau pemandunya kan otomatis gitu. Tetapi kan di sini adalah lebih ke bagaimana supaya tidak bocor sesuatu yang tidak boleh dibocorkan kan gitu. Nah, itu berarti kan lebih ke para peserta di dalam tema-tema itu. Nah, jadi itu ada norma dulu nih Mbak Linda. Itu kalau misalnya kita bilang terapi kelompok, di awal-awal justru itu tahapan paling awal di awal katakanlah di sesi paling awal mungkin sesi itu tidak langsung ke konseling, tetapi tadi itu lebih ke fokus ke kenalan, aturan main gitu ya. Termasuk tadi etik untuk menjaga etik dari katakanlah konten yang dibicarakan di dalam sesi kelompok. Nah, itu berarti adalah ada kesepakatan di antara para peserta. Demikian Bu Linda. Jawab ya Mbak Linda. Mbak Linda sendiri Baik. naksir ikut yang mana nih dari 7 workshop? Topik mana yang menarik nih? Mungkin yang kedukaan mungkin ya. Oke, baik Itu kan Mbak. hari keberapa Oke. tuh? Ada tuh yang kedukaan. Oke, di Cikarangnya di daerah dekat-dekat itu apa namanya Universitas. Ya, Presiden Di University, Cikarang tuh Pak, ada dekat. universitas apa ya yang terkenal tuh? Presiden University, Pak. Presiden Ya, University ya, dekat dekat situ Mbak. memang. Dekat ya, atau Anda jadi pemiliknya? Oh, enggak, Pak, masih jauh. Saya di kelompok ini paling junior, Pak. Jadi saya perlu belajar paling Gitu banyak nih. ya, baik. Heeh. Terima kasih banyak, Kang Asep.
Ya, terima Tommy kasih Sami, Mbak terima Nina. kasih. Salam buat Baik, pemilik Cikarang. baik. Silakan Ibu Irena, mana Eh, Ibu Irena? Iya. ini senior ini, konselor konselor Ini konselor nasional, alumni konselor lulusan luar Malaysia. negeri kalau ini. Lulusan luar negeri nih konselornya nih. Aduh. Ini Kang mau ini apa sebenarnya apa ya namanya? Mau curhat jadinya mungkin ya. Curhat. Saya punya klien nih, suami istri yang istrinya itu pernah punya pengalaman bercerai dengan riwayat apa KDRT. Suaminya pernah menikah dan meninggal istrinya gitu ya. Kemudian Sebentar, itu suami yang keberapa itu? suami yang kedua berarti Nah, yang gini, sekarang. orang itu berarti nikah berapa kali nih sekarang nih Oh, jadi klien Anda? dua-duanya pernikahan kedua. Oh, dua-duanya pernikahan kedua. Jadi Ya, istrinya pernah menikah dan ya, bercerai di tema dengan bercerai, pernikahan pertama ada tema KDRT ya. KDRT. Sementara suaminya cerai pertama akibat apa tuh? Oh, suaminya istrinya meninggal. Oh, istrinya meninggal. Oke. Ah, oke. Nah, terus mereka menikah. Kalau dari sayanya ngelihat masing-masing masih membawa apa? Oh, ini nutup sendiri ininya kameranya. Masing-masing masih membawa trauma, terutama kalau dari istri itu luka batin yang apa ya? Penuh dendam lah gitu melihat suami itu kayak melihat mantan kalau dari Oke, jadi artinya gini, mohon maaf nih. ya, Saya ulangi. Jadi ya, dia yang pada waktu yang bercerai dengan suami pertama, suaminya masih ada nggak sekarang? masih ada. Masih ada, oke ya. Ya, Nah, berarti nih, sorry nih, berarti kan ada tema lama yang belum kelar, dia udah kebetulan keburu ya. cerai, dia keburu Ya, nikah lagi, ya, dan beberapa perilaku dari suami kedua, ya, itu menjadi pemicu pemicu, terhadap iya, betul. ingatan kelakuan suami pertama, gitu. Ya, betul, 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 Kang Asep. Dan masalahnya tuh berputar-putar terus. Saya sampai udah, saya bilang saya give up, saya bilang gitu ya. Itu berputar-putarnya Terus udah saya, berapa kali tuh? 7 kenapa? kali. Kalau 7 kali namanya toaf. Namanya- Kayaknya udah, iya sih, udah lebih kan. Terus saya bilang gini, punten sepertinya saya give up gitu ya, perlu guru yang lebih tinggi ilmunya dibanding saya. Waduh. Itu dia marah, marahnya itu sampai maki-maki saya, si istri sih, bukan Bagus suami. itu. Terus saya jadi panik berat, maksud saya gini, oh Teteh menganggap saya ini tidak seperti yang Teteh inginkan, katanya gitu. Oh bukan, Ini saya yang perempuan justru, ya, yang amarahnya perempuan ya. ya yang marah-marahnya tuh perempuan. Saya justru ingin, ya kasihan aja Teteh sudah bolak-balik kan konseling dengan saya, tapi masih berputar-putar, mungkin memang perlu pakar yang lebih dari saya gitu. Bukan berarti Teteh melakukan kesalahan dalam mengikuti saran dari saya, bukan begitu maksud saya kayak gitu. Itu sampai maki-maki sampai kaget karena saya. Terus kata dia, kalau saya sudah membayar Teteh, artinya saya sudah percaya sama Teteh. Teteh jangan nyuruh-nyuruh saya untuk konseling ke yang lain katanya. Bagus itu. Itu berarti klien hebat itu. Oh gitu ya. Dia klien hebat itu. Dia punya hak. Dia udah seneng sama Anda. Nah, Oh, tapi barangkali di sayangnya sini, mohon maaf nih ya, mohon kayaknya maaf. yang malah frustasi Kang Asep. Enggak gini. Kayaknya saya udah berkali-kali deh ngomong. Iya. Klien ini bukan pencari solusi. Oh, Klien ini pengen didengar. oh gitu ya. Jadi nyari Anda itu adalah untuk keterampilan paling dasar. Kalau tadi itu adalah workshop pertama itu. How to Oh, become professional counselor. Dia cuma pengen dapetin itu doang. Dia kayaknya pengen udah gemes dianggap kan? ada. Kayaknya gemes udah pengen harusnya Ya begini begini gitu. makanya, sorry nih, Iya. kesalahan, kalau mau dikatakan kesalahan, sebagian besar konselor adalah memaksakan agenda kepada Hmm. klien. Kliennya agendanya pengen didengar, konselornya agendanya level 3, pengen solusi. Oh. Atau tidak sama, tuh marah dia. Itu lawang saya mah pengen didengar, Iya. bukan pengen berubah. Sementara konselor bukan bikin target yang berbeda dengan target yang klien. Oh. Parah, wajar. Aing teh matak namayar oke kepercaya ka maneh euy gitu. Wajar. Oke oke. Iya iya. Ya, jadi artinya kembali
Itu makanya Bu Sofi, saya kayaknya kalau ngobrol tentang kayak gini udah berkali-kali ya. Bu Sofi, tolong dikomentarin nih. Oh gitu ya. Bu Sofi, itu saya ngomong tuh apa namanya, ada Iya, 3 iya, jenis Kak Dini. klien. Klien yang pertama, 55% klien saya dari tahun 93 sampai sekarang terbanyak emang tipikal itu, tipikal kliennya Teteh. Cuman pengen didengar, pengen diuongke, pengen dianggap ada. Iya. Makanya Nah, itu berbicara itu. Tujuannya toolsnya kan klien itu. seperti ini cuma satu aja. Tadi Dengerin. itu motivational interviewing, didengar, disimak, itu aja. Dia nggak nyari solusi, dia nyari karena gini, dia nggak dapetin ada orang yang mau nyimak dari suaminya, dari keluarganya, nggak ada dia dapetin, makanya dia mau bayar. Jadi bayarnya dalam rangka apa? Ada orang yang mau dengerin gua, gitu. Nah jadi apa nih kalau kita jadi profesional helper kepada orang tipikal nomor 1 ini? Iya. Senjatanya cuman keterampilan dasar konselor sebenarnya. OARS tadi itu kalau di dalam William Miller. Open question, affirmation, kemudian refreshing, reflecting, dan summarizing. Cuman itu aja, bukan solusi. Bukan solusi ya. Betul. Nah, kenapa klien jadi ngadat? Ngadat tadi namanya reaktansi. Karena klien ngerasa tergubris, terusik otonominya. Gue udah bayar pengen didengerin, lu malah pengen solusi. Gitu. Jadi nggak boleh give up selama dia ngasih duit mah. Oh gitu ya. Soalnya saya sampai kayak ngerasa, aduh ini kok kayak muter-muter terus, itu kasihan aja. Kan Susah ya, mendingan dari awal kan udah di-handle oleh dibilangin. orang yang lebih ahli gitu dalam benak saya. Bukan, jangan diartikan bahwa klien Iya. itu semua klien tuh mencari solusi. Iya, iya. Enggak. Tipikal Oke. komplain, klien Anda berarti kan tipikal komplainer. Komplainer bukan nyari solusi. Komplainer nyarinya adalah orang yang bisa menegakkan harga diri dia kembali. Gitu aja. Iya. Nah, jadi temanya di situ bukan tema solusi. Jadi Anda nggak usah ngerasa frustrasi. Cukup banyak klien yang begitu, datang lagi. Saya tanya, nggak bosan ketemu saya? Nggak tahu ya kalau sama Bapak tuh kayaknya apa namanya masalah saya jadi hilang. Udah gitu aja dia. Walaupun ngobrol ngalir ngidul sama Bapak, kayaknya saya tuh enak Pak. Pokoknya Ya. tiba-tiba kepala ini yang tadinya berat menjadi hilang. Udah gitu aja. Tujuan dia cuma itu gitu. Nah, kesalahan kita barangkali kita terlalu jauh. Bahwa semua orang harus nyari solusi lah, bukan agenda dia nyari solusi, ngapain harus kita paksakan. Nah, jadi kalau dia ngamuk wajar gitu ya. Nah, kenapa orang itu ngamuk? Kita udah main di otonominya dia gitu. Nah, itu contoh klien reaktansi itu yang begitu itu gitu. Oke ya, jadi nggak usah diserahin, kamu diserahkan ke Asep mah ulah begitu mah. Orang dia percayanya sama Anda gimana? Udah Oke dikasih ya, nomor teman-temannya juga cukup jelas ya. Nah, bagi Ya, teman-teman lain yang kita mengamati buka cerita ini pertanyaan cerita yang dua cukup lagi bagus ya. tuh. Dua lagi saja. Kayaknya tadi Mbak Besa. Mbak atau Bu, Iya, silakan. silakan. Assalamualaikum. Punten ini juga baru datang, baru Oh ya baru nggak apa-apa, bergabung. silakan Ibu, Nggak mangga. apa-apa. Iya ini apa namanya nggak sengaja ya sama Kang Asep nih enak banget gitu kalau misalnya ngobrol. Ini ternyata kalau misalnya ini ada orang yang konsultasi sama kita, kadang-kadang kita tuh suka kebawa aja. Wajar. Heeh. Wajar itu dan itu umum. Jadi bedanya profesional dan belum profesional di situ. Gimana cara ininya ya ngatasinnya? Gini. Yang pertama berbayar atau tidak berbayar, tolong dijawab Bapak Ibu. Saya lebih senang yang tidak berbayar sih sebenarnya. Itu saya udah harus ngingetin. Semakin tidak berbayar semakin berbahaya. Betul, Bu. Saya sudah ngalami, Bu. Semakin nggak bayar itu dia bikin apa istilahnya belagu. Dia belagu. Nah, oke ya, saya ulangi Iya. begini, Bu. Saya Kenapa? nggak tega bilangin tarif loh sebenarnya. Gini maksud saya begini, sebentar. Tenang, kalau masalah tarif nanti saya aja Iya, supaya iya. Ibu bisa ngomong. Iya, Nun. Tapi Ibu sehari-hari apa nih, konselor, psikolog atau apa? Psikolog sih sebenarnya, tapi banyak kan ya. Pakai sih gitu, kalau pakai sih, psikolognya pakai sih. Sih. Ya kadang-kadang suka nggak Oke, ini jadi barangkali dipakai mungkin gitu. begini ya. Gini.
kita wajib menghargai diri kita itu dulu. Nah, semakin klien itu tidak membayar, semakin klien itu tidak punya komit. Itu dulu nih psikologinya nih. Kenapa profesional itu syaratnya diminta. Jadi orang misalnya datang ke ibu tapi harus diminta. Jadi bukan ibu yang mempunyai keinginan untuk membantu dia, bukan. Orang itu minta ibu gitu. Itu dulu yang pertama. Jadi syarat profesional itu diminta. Yang kedua, anggap aja ibu tidak mau menerima bayaran, benar-benar membantu. Tapi tetap ibu wajib kasih syarat dan ketentuan. Misalnya begini, saya akan membantu Anda dalam waktu 30 menit. Setelah 30 menit saya akan kasih tahu bahwa waktunya sudah habis. Kenapa itu menjadi penting? Karena kalau enggak, mohon maaf, semakin tema klien ibu adalah temanya curhat, maka orang curhat itu waktunya mau 5 hari 5 malam nggak cukup. Nah, jadi berarti kita harus take care lah ya. Harus ada yang namanya personal care bagi diri kita sendiri, ngingetin klien ada waktu yang dibatasi. Kira-kira begitu. Nah,